Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalinda dengan NIM 240311100073. Di sini saya dari kelompok 7 dengan materi yang berjudul Supervisi dan Proses Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas materi untuk yang D, yaitu langkah-langkah supervisi pendidikan. Nah, ada apa aja sih langkah-langkahnya, contoh kasus dan juga solusi serta rekomendasinya? Ayo, mari kita bahas. Nah, jadi supervisi pendidikan itu pada dasarnya adalah upaya pendampingan yang dilakukan untuk membantu guru dan tenaga kependidikan agar proses pembelajaran berjalan lebih baik dan berkualitas. Jadi, supervisi itu bukan mengawasi atau mencari kesalahan, tetapi lebih ke arah membina, mengarahkan, dan memberi masukan yang membangun. Nah, dalam konteks penjaminan mutu pendidikan, supervisi itu punya peran penting karena menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasinya. Nah, kalau supervisi dilakukan dengan benar, mutu pendidikan itu bisa meningkatkan secara bertahap dan juga berkelanjutan. Nah, langkah dalam supervisi pendidikan itu biasanya dimulai dari tahap perencanaan supervisi. Nah, pada tahap ini supervisi itu misalnya kepala sekolah atau pengawasan itu menyusun rencana supervisi secara jelas, mulai dari tujuan supervisi, aspek apa saja yang akan disupervisi, jadwal pelaksanaan, hingga instrumen yang akan digunakan. Nah, terus perencanaan ini itu penting supaya supervisi itu tidak dilakukan secara mendadak dan terkesan menghakimi guru. Nah, dalam penjaminan mutu pendidikan, tahap perencanaan ini berfungsi sebagai fondasi awal agar proses supervisi benar-benar terarah dan sesuai dengan kebutuhan nyata di sekolah. Nah, langkah berikutnya adalah pelaksanaan supervisi. Nah, pada tahap ini supervisi itu melakukan observasi langsung ke kelas, seperti melihat bagaimana guru mengajar, bagaimana interaksi dengan siswa, metode yang digunakan, serta bagaimana pengelolaan kelas dilakukan. Selain observasi,
Pelaksanaan supervisi itu juga bisa dilakukan melalui diskusi, wawancara, atau telah perangkat pembelajaran seperti RPP dan bahan ajar. Nah, proses penjaminan mutu ini, pelaksanaan supervisi ini juga menjadi momen penting untuk mengumpulkan data nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan asumsi atau laporan tertulis saja. Nah, setelah supervisi dilaksanakan, masuk ke tahap analisis hasil supervisi. Nah, di sini supervisor itu mengolah dan menelaah hasil observasi yang telah dilakukan. Analisis ini tidak hanya berfokus pada kekurangan guru, tetapi juga kelebihan yang sudah dimiliki dari analisis tersebut. Supervisor itu bisa dilihat sejauh mana standar mutu pembelajaran sudah tercapai dan bagaimana yang masih perlu diperbaiki. Nah, tahap ini sangat berkaitan dengan
Misalnya kayak ada guru yang masih menggunakan metode ceramah terus-menerus, sehingga siswa itu terlihat pasif dan kurang antusias ketika dilakukan supervisi. Nah, supervisor itu menemukan bahwa sebenarnya guru tersebut sudah menguasai materi, hanya saja belum terbiasa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, dari hasil supervisi ini terlihat bahwa masalahnya bukan pada kompetensi materi, tapi pada strategi pembelajaran. Nah, ini menunjukkan bahwa supervisi itu membantu menemukan akar masalah yang sebenarnya. Nah, solusi dari kasus tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pendampingan pada guru. Misalnya kayak melalui pelatihan. Nah, solusi dari kasus tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pendampingan pada guru. Misalnya kayak melalui pelatihan, metode pembelajaran aktif, atau berbagai praktik baik dengan guru lain. Nah, supervisor juga bisa mendorong guru untuk mencoba metode sederhana terlebih dahulu agar tidak merasa terbebani dalam konteks penjaminan mutu. Solusi ini penting karena bertujuan meningkatkan kualitas proses belajar tanpa harus menuntut perubahan yang terlalu drastis dalam waktu singkat. Sebagai rekomendasi supervisi pendidikan, sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai formalitas administrasi. Nah, pendekatan
supervisi juga perlu lebih menekankan pada dialog, refleksi, dan kerjasama antara supervisor dengan guru. Selain itu, hasil supervisi sebaiknya benar-benar ditindaklanjuti dengan program peningkatan kompetensi guru yang sesuai kebutuhan. Jika supervisi dan penjaminan mutu berjalan seimbang dan saling mendukung, maka kualitas pendidikan di sekolah akan meningkat secara nyata, bukan hanya di atas kertas saja. Nah, ini kesimpulannya. Untuk
segera dicarikan solusi yang tepat. Nah, dengan demikian, supervisi pendidikan yang dilakukan secara humanis, kolaboratif, dan juga berkesinambungan akan mendukung terciptanya budaya mutu di sekolah jika supervisi dan penjaminan mutu dijalankan dengan komitmen yang kuat, maka peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud dan dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.